Cek. Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Zoland 2 Jusik Taman episode ke 117 ya guys ya. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Yuho telah melakukan pengujian kepada adik tirinya Dailoli dan membuat orang yang diuji auto kebingungan mempertanyakan siapa abang-abang random ini sebenarnya. Namun sebelum Dailoli bisa mengenal Yuho lebih jauh, Kekaisaran Matahari Bulan telah melancarkan serangan pada camp utama Harimau Putih demi merebut Gunung Mingdo yang merupakan lokasi strategis, serta menghabisi Dai Hao selaku komandan militer terkuat Kekaisaran Xinglo. Suyun mengirim Yuho untuk mencari Dai Hao dan momen itu langsung dimanfaatkan untuk menyelamatkan pasukan Harimau Putih yang hampir dihancurkan oleh Dolu Bintang Langit Ye Yulin dengan jarum matahari bulan. Berkat bantuan Yuho, posisi pasukan Harimau Putih yang hampir runtuh berhasil diselamatkan, dan dengan menggabungkan kekuatan dengan bapaknya, Yuho justru bisa membalikan keadaan dengan balik menghancurkan pasukan Kekaisaran Ryu menggunakan senjata mereka sendiri. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos atuh. Seperti yang udah kita review di opening, kemunculan Yuho benar-benar membantu pasukan Harimau Putih membalikan keadaan dan justru membuat rombongan Kekaisaran Ryu hancur lebur. Ye Yulin sebagai satu-satunya antek dajal Kekaisaran Ryu yang tersisa hanya bisa melongo tidak percaya ketika menyaksikan seluruh pasukannya luluh lantah dan gerbang misterius dengan kekuatan gelap yang menelan rombongan Harimau Putih secara perlahan menghilang begitu saja di depan matanya. Sementara itu, Dai Hao sudah bergabung kembali dengan pasukannya di dalam gerbang neraka dan cukup terkejut ketika menyaksikan domain aneh ini diisi dengan makhluk-makhluk yang tidak kalah anehnya. Yuho paham bahwa pemandangan di dalam gerbang neraka memang tidak lazim untuk manusia biasa, namun dia dengan tegas menyebut bahwa setiap orang memiliki rahasia, dan Dai Hao tidak perlu repot-repot untuk mempertanyakan rahasia di dalam tempat ini atuh. Dai Hao mengangguk paham dan mengikuti instruksi Yuho untuk memimpin pasukan keluar di sebuah jalur pelarian yang kemungkinan tidak akan ditemukan mudah oleh pasukan Kekaisaran Ryu. Dai Hao mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Yuho dan meminta pemuda itu memperlihatkan wajahnya agar suatu ketika di masa depan dia bisa memberikan bantuan apabila pemuda itu membutuhkannya. Yuho menolak permintaan Dai Hao untuk membuka tudungnya maupun ikut ke camp militer dan menghilang sebelum meminta Adipati Harimau Putih itu untuk mengingat perkataannya. Meskipun masih sangat pinishirin dengan identitas penolong yang telah menyelamatkan nyawanya 2 kali, Dai Hao tetap tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya melanjutkan perjalanan menuju kota Tianming untuk menyelamatkan pasukannya yang tersisa. Sementara Dai Hao menuju kota Tianming, Kekaisaran Xinglo sedang dilanda kebingungan dan kepedihan karena berita mengenai jatuhnya Gunung Mingdo dan keruntuhan pasukan Harimau Putih. Meski demikian, Putri Jiu langsung turun tangan secara pribadi untuk memimpin pasukan merebut kembali Gunung Mingdo, dan berkat bala bantuan yang dikirim oleh Kekaisaran Doling serta Tianhun, sekarang Kekaisaran Xinglo memiliki harapan untuk bangkit. Sementara itu, Yuho telah kembali ke area camp militer pasukan cadangan ke-6 dan melaporkan apa yang terjadi kepada Suyun. Suyun berterima kasih atas kerja keras Yuho dan meminta pengawal pribadinya itu untuk beristirahat. Yuho bergegas menuju camp peristirahatan untuk memulihkan kekuatannya yang terkuras akibat membuka 12 gerbang neraka bersamaan. Dan untungnya, berkat dukungan roh jiwa barunya alias Bajio yang merupakan rumput obat, Yuho bisa memulihkan kondisi kebengikan habis bensin itu dengan jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Ketika Yuho sedang khusyuk memulihkan diri sambil memikirkan cara untuk melawan Kekaisaran Ryu yang semakin enggak ngotak kekuatan alat pembimbing rohnya, suara Dailoli terdengar dari arah luar dan langsung membuat Yuho buru-buru menghapuskan sisa aura kekuatan roh yang ada di sekelilingnya.
Begitu Dailoli masuk dan dia melihat Yuho yang sedang berkultivasi, langsung menggerutu kesal ketika mengabarkan data korban akibat serangan Kekaisaran Ryu di pegunungan Mingdo sangatlah mengenaskan. Mereka telah kehilangan 100.000 prajurit dan meskipun bantuan dari ibu kota serta 2 kekaisaran lain sudah turun, Kekaisaran Ryu telah memblokade setiap jalur penyelidikan di perbatasan. Ketika mendengar bahwa jalur penyelidikan ditutup, Yuho langsung menjadi curiga dan berniat untuk melakukan pemeriksaan sendiri di daerah perbatasan. Dailoli paham bahwa pemuda di depannya jelas bukanlah orang sembarangan sehingga dia memohon agar diizinkan ikut dan berjanji tidak akan menjadi beban untuk Tang Dong. Mendengar permintaan itu, Yuho pun berpikir untuk mengungkapkan identitasnya kepada Dailoli. Catatan dengan catatan, pemuda itu harus menyembunyikannya baik dari Suyun maupun ayah mereka. Dailoli cukup bingung dengan apa yang hendak Tang Dong lakukan, namun pada akhirnya menurut dan berjanji tidak akan mengungkapkan identitas pemuda itu pada siapapun. Setelah Dailoli berjanji, Yuho pun memperlihatkan salah satu roh pelindungnya alias Bing Bing kepada pemuda itu dan membuat adik tirinya Auto bingung harus kagum atau takut pada abang-abang random dengan kekuatan tak terduga ini. Daripada nih bocah satu terus-terusan ketakutan padanya, Yuho pun segera mengungkapkan nama aslinya dan mengeluarkan cairan tinta perak yang dicampur air, di mana cairan tersebut merupakan bahan khusus untuk melakukan pengakuan darah. Tidak menunggu lama, Yuho memasukkan darahnya sendiri dalam cairan dan meminta Dailoli untuk melakukan hal yang sama. Yuho kemudian menjelaskan bahwa dia adalah putra Huo Yun-er dan berterima kasih karena ibu Dailoli telah begitu menjaga mereka berdua di masa lalu. Namun ibunya telah meninggal karena aniaya Nyonya Adipati alias emaknya Dai Yuhe dan Dai Huabin, sehingga dia berjanji akan membuat seisi rumah Adipati Harimau Putih itu membayar apa yang telah mereka lakukan, kecuali Dailoli dan ibunya yang memang tidak pernah menyakiti ibunya. Memahami bahwa kakaknya berniat untuk menuntut balas kepada ayah dan ibu Adipati, Dailoli hanya bisa menunduk ketika menyatakan tidak dapat membantu. Namun Yuho dengan tegas mengatakan bahwa Dailoli memang tidak perlu memberikan bantuan karena dia sudah berjanji akan mencari keadilan untuk ibunya dengan tangannya sendiri. Yang penting sekarang Dailoli sudah mengetahui identitasnya dan mereka harus segera mengakhiri temu kangen ini. Karena semakin banyak waktu terbuang, semakin besar juga ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Akhirnya Yuho pun membawa Dailoli terbang melintasi awan dan menerobos jalur penyelidikan perbatasan yang telah diblokade. Dailoli hanya bisa melongo terkagum-kagum mengetahui bahwa Yuho yang hanya 1 tahun lebih tua daripada dirinya adalah seorang Master Roh Suci dengan begitu banyak keterampilan menakjubkan, termasuk juga pengetahuannya tentang alat pendeteksi roh yang dipasang Kekaisaran Ryu setinggi 3.000 meter di atas permukaan tanah. Nah, sebelum pergi Yuho telah berjanji akan membantu Dailoli untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan janji itu akan segera dia realisasikan saat ini juga. Tanpa diduga Yuho melepaskan Dailoli dari tangannya dan membuat adik tirinya itu Auto meraung ketakutan sampai tanpa sadar membangkitkan roh pelindung harimau darahnya sekali lagi. Yuho tersenyum kecil melihat Dailoli bisa memanggil harimau darah lagi dan semakin yakin jika evolusi roh pelindung adik tirinya akan benar-benar terjadi. Dailoli Auto ngamuk-ngamuk ketika Yuho menangkapnya lagi sebelum kemudian mengangguk paham ketika abangnya menjelaskan apa yang sebenarnya dia lakukan. Meski demikian Yuho mengulang pelatihan memacu adrenalin itu beberapa kali lagi hingga menyebabkan Dailoli hanya bisa meraung pasrah dan bertanya-tanya apakah pemuda kejam ini benar-benar abang. Baru setelah melewati beberapa sesi pelatihan, Yuho pun melanjutkan perjalanan melewati jalur perbatasan, termasuk juga Gunung Mingdo yang masih dipenuhi dengan jasad para prajurit Harimau Putih yang terbujur kaku di medan perang.
Baru setelah melewati Gunung Mingdo, Yuho dan Loli sampai di sebuah kota yang seharusnya merupakan pemukiman militer Kekaisaran Matahari Bulan. Pertahanan kota itu sangatlah mengerikan sampai Dai Loli tidak bisa membayangkan pasukan kuat macam apa yang ada di dalamnya. Namun hal aneh terjadi ketika Yuho mengaktifkan deteksi spiritualnya dan menemukan bahwa hampir tidak ada prajurit, master roh maupun master pembimbing roh yang ada di dalam kota. Dan akhirnya menyadari bahwa sepertinya Kekaisaran Ryu sedang menggunakan strategi kota kosong. Mereka sengaja menunjukkan kekuatan militer dahsyat ketika menyerang Gunung Mingdo sampai mendorong bala bantuan berdatangan. Padahal tidak ada intensi untuk benar-benar berperang habis-habisan melawan Kekaisaran Xinglo. Dari sinilah Yuho tahu bahwa Kekaisaran Ryu pasti merencanakan hal lain dan meminta Dai Loli untuk bergegas pergi ke kota Tianming dan melaporkan apa yang mereka temukan hari ini. Begitu Dai Loli pergi, Yuho melanjutkan penyelidikannya sendiri sambil memikirkan betapa Kekaisaran Matahari Bulan ternyata memiliki ahli strategi yang sehebat ini sampai bisa menipu semua orang dengan konspirasi besarnya. Sementara itu, sosok yang sedang dipertanyakan identitasnya oleh Yuho sedang berada di pusat militer Kekaisaran Ryu dan telah diberikan wewenang oleh Su Tianran untuk memimpin militer sampai diberikan julukan sebagai Dewi Perang, di mana sosok itu adalah... Iya, sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah mantan seniornya Yuho di Aula Mingde sekaligus juga permaisuri Kekaisaran Matahari Bulan. Siapa lagi kalau bukan Juzi. Sejak awal Su Tianran sudah bisa melihat kepiawaian Juzi dalam menyusun strategi berperang. Dan karena itulah dia tidak ragu sama sekali untuk memberikan posisi sebagai pemimpin militer Kekaisaran. Hal ini terbukti dengan keberhasilannya mengambil alih Gunung Mingdo, bahkan menipu semua orang dengan strategi kota kosong. Bahkan meskipun Dai Hao berhasil kabur dari perburuan Ye Yulin, Juzi tampak tenang karena situasi masih sesuai dengan rencananya, di mana tujuan mereka yang asli bukanlah Kekaisaran Xinglo, melainkan Kekaisaran Tianhun. Ya, jadi kira-kira gampangnya gini guys. Juzi sengaja bikin skenario seolah mereka menargetkan Kekaisaran Xinglo dengan menghancurkan Gunung Mingdo. Akhirnya ini jadilah gonjang-ganjing satu benua dan bikin kekaisaran lain yang 4 juga sama Kekaisaran Ryu buat aksi solidaritas dengan mengirim bala bantuan, termasuk juga Kekaisaran Tianhun. Abis ngirim bala bantuan kan pasti kekuatan militernya sendiri jadi melemah ya. Nah, melemahnya kekuatan militer inilah yang bakal dimanfaatin sama Kekaisaran Ryu buat nyerang Kekaisaran Tianhun dengan kekuatan penuh. Seperti biasa, Cakra Diva akan selalu mencerdaskan kalian semua yang menonton Cakra Diva ya guys ya. Makanya jangan lupa untuk di like, komen, dan share ya. Yang satu kampung itu kasih pengumuman di toa masjid. Oke, singkat cerita Yuho pun kembali ke barak militer pasukan cadangan ke-6 dan mendengar bahwa Adipati Harimau Putih sedang merencanakan penyerangan ke Gunung Mingdo demi merebut kembali pusat militer mereka dari tangan Kekaisaran Ryu. Strategi ini mungkin merupakan hal yang cukup tepat karena selain kekuatan militer Kekaisaran Ryu yang ditempatkan di sana tidak sebanyak yang mereka pikirkan, kekacauan di Gunung Mingdo mungkin bisa memicu bala bantuan Kekaisaran Ryu sehingga mereka tidak bisa menyerang Kekaisaran Tianhun dengan kekuatan penuh. Pada awalnya rencana ini mendapatkan pertentangan dari Dai Hao karena selalu beresiko untuk militer mereka sendiri. Namun Jiu Jiu tidak mau mengambil resiko dengan menunggu pergerakan Kekaisaran Ryu karena apabila apa yang dilaporkan Dai Loli merupakan kebenaran dan Kekaisaran Tianhun berhasil diruntuhkan, hal itu akan menjadi kerugian besar bagi Kekaisaran Xinglo. Karena itulah Jiu Jiu yang telah turun tangan secara pribadi untuk memimpin pasukan militer akhirnya mengumandangkan perintah dan mengerahkan seluruh pasukan yang mereka miliki untuk merebut kembali Gunung Mingdo di perbatasan.
Di bawah komando Jiuju, sejumlah besar pasukan dikerahkan dan tidak hanya mengirim pasukan militer biasa. Kali ini Kekaisaran Xinglo juga turut melibatkan Master Roh level 60 ke atas untuk membantu menghancurkan kekuatan lawan di Gunung Mingdo. Sesuai dengan perkiraan Yuho, tidak ada banyak pasukan Kekaisaran Ryu yang ditempatkan di Gunung Mingdo, dan karena itulah setelah ada banyak rombongan Master Roh suci ke atas yang diturunkan, mereka bisa dengan mudah membuka jalur menuju Gunung Mingdo yang sebelumnya tertutup dengan rapat. Sementara rombongan Master Roh membuka jalan di depan sana, Jiuju dan pasukan militer masih menunggu kesempatan yang tepat untuk benar-benar mengerahkan pasukan dan merebut kembali Gunung Mingdo. Setelah menunggu beberapa lama, Tuan Putri Kekaisaran Xinglo itu mendapat laporan bahwa rombongan Master Roh suci mereka telah berhasil menghancurkan banyak alat pembimbing roh dan menghabiskan sebagian besar persediaan botol susu Kekaisaran Matahari Bulan. Baru setelah mendengar laporan demikian, Jiuju menyunggungkan senyuman lega di wajahnya dan mengangkat tangan sebelum melakukan perintah untuk menyerbu ke area perbatasan dan merebut kembali pusat militer mereka apapun yang terjadi. Edian, akhirnya Yuho mengungkapkan identitas aslinya ke Dailoli, namun masih belum mau melakukan hal yang sama ke bapaknya sendiri. Ya, kita tunggu aja ya, nanti bakal ada temu kangen bapak anak atau malah bakal jadi perang pembalasan dendam karena bapaknya noib mulu pas dia dan ibunya dibuat menderita. Nah, kira-kira apakah rencana Juzi untuk menyerang Kekaisaran Tianhun bisa terlaksana sesuai dengan yang dia inginkan? Atau upaya merebut kembali Gunung Mingdo benar-benar bisa memecah kembali kekuatan Kekaisaran Ryu yang sebelumnya mau dikerahkan untuk menyerang Kekaisaran Tianhun? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi. Ya, Rama di sini pamit. Bye-bye.